Halo semuanya, siap-siap ya, karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal melakukan perjalanan super kilat melintasi lebih dari 1000 tahun sejarah Rusia. Ini adalah cerita tentang para tsar yang perkasa, revolusi yang mengguncang dunia, dan perubahan-perubahan yang luar biasa dramatis. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan jadi panduan kita. Gimana ceritanya sih sebuah wilayah yang begitu luas dan beragam bisa bertransformasi dari sekumpulan suku kuno menjadi salah satu kekuatan dunia yang paling berpengaruh? Jawabannya tentu saja ada dalam perjalanan sejarahnya yang luar biasa. Oke, kita mulai dari titik paling awal, dari fondasi yang menjadi cikal bakal negara dan bangsa Rusia. Nah, ini yang mungkin bikin kaget. Titik awal sejarah Rusia itu ternyata bukan di Moskow loh, tapi di Kiev, yang sekarang jadi ibu kota Ukraina. Jadi bayangin ini sebagai sebuah federasi atau gabungan suku-suku Slavia Timur, entitas politik pertama mereka. Di sini ada dua momen kunci yang penting banget. Pertama, pendirinya konon adalah seorang Viking. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Skandinavia di awal mula Rusia. Dan yang kedua, ini nih yang mengubah segalanya. Keputusan Pangeran Vladimir buat mengadopsi Kristen Ortodoks. Ini bukan cuma soal agama loh. Ini keputusan geopolitik yang mengikat takdir Rusia ke Kekaisaran Bizantium dan, secara budaya, memisahkannya dari Eropa Barat yang Katolik selama ratusan tahun. Sayangnya, era pertama yang menjanjikan ini harus berakhir secara brutal. Kedatangan bangsa Mongol dari timur mengubah total peta permainan dan memulai sebuah babak yang sama sekali berbeda dalam sejarah Rusia. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana periode penaklukan yang kelam ini secara ironis justru melahirkan pusat kekuatan baru bagi Rusia, yaitu Moskow. Coba deh bayangin, 250 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Itu artinya generasi demi generasi lahir dan hidup di bawah kekuasaan asing. Dampaknya ke mentalitas dan perkembangan Rusia itu dalam banget. Jadi, ada dua sisi mata uang di sini. Di satu sisi, Rusia jadi terisolasi, ketinggalan zaman Renaissance yang lagi booming di Eropa. Tapi, di sisi lain, ada kota kecil yang namanya Moskow. Dengan cerdik, mereka memanfaatkan situasi ini buat pelan-pelan mengumpulkan kekuatan di bawah bayang-bayang kekuasaan Mongol. Dan inilah momen puncaknya. Ivan III, penguasa Moskow, akhirnya merasa cukup kuat buat bilang, "Cukup!" Dia berhenti bayar upeti dan secara efektif mengusir kekuasaan Mongol untuk selamanya. Panggung pun siap untuk sebuah babak baru yang megah. Sekarang kita masuk ke era yang mungkin paling ikonik. Era para Tsar. Era istana-istana megah, ekspansi wilayah yang gila-gilaan, dan kekuasaan yang absolut. Era ini dibuka oleh sosok yang, kuat dan sangat kontroversial, Ivan IV, atau yang lebih kita kenal sebagai Ivan the Terrible. Dia adalah orang pertama yang secara resmi pakai gelar Tsar, yang asalnya dari kata Caesar. Ini sebuah klaim yang berani, seolah-olah bilang kalau kerajaannya setara dengan Roma dan Bizantium. Lanjut ke dinasti Romanov, ada dua pemimpin legendaris. Peter yang Agung, yang bisa dibilang secara paksa menyeret Rusia ke era modern ala Eropa. Lalu ada Catherine yang Agung, yang memperluas perbatasan Rusia sampai jadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia. Tapi di balik semua kemegahan itu, kekaisaran ini sebenarnya rapuh banget. Sebagian besar rakyatnya hidup dalam kemiskinan yang parah di bawah sistem feodal yang kaku. Nah, tekanan dari Perang Dunia I akhirnya jadi pemicu terakhir yang meruntuhkan semuanya. Oke, kita lompat ke tahun 1917. Mungkin ini tahun paling transformatif dalam seluruh sejarah Rusia. Satu tahun yang benar-benar mengubah peta dunia. Prosesnya itu cepat dan kacau banget. Ada dua tahap. Pertama, monarki yang udah berkuasa ratusan tahun tiba-tiba runtuh. Terus, di tengah kekosongan kekuasaan itu, BAM! Kelompok komunis radikal, Bolshevik yang dipimpin Lenin berhasil mengambil alih kendali. Dan inilah hasilnya. Sebuah negara yang benar-benar baru dan radikal didasarkan pada ideologi yang belum pernah dicoba dalam skala sebesar ini. Uni Soviet pun lahir dan dunia nggak akan pernah sama lagi. Babak berikutnya adalah tentang gimana negara baru ini berubah menjadi salah satu dari dua negara adidaya di planet ini, lengkap dengan semua pencapaian dan juga tragedinya. Di bawah Stalin, Uni Soviet memang mengalami kemajuan industri yang luar biasa cepat, tapi harganya mahal banget. Maksudnya mahal secara nyawa manusia.
pemerintahan terornya membentuk negara Soviet menjadi kekuatan industri yang brutal tapi efisien. Angka ini benar-benar mencengangkan, hampir 27 juta jiwa. Pengorbanan Uni Soviet dalam mengalahkan Nazi Jerman itu luar biasa besar. Dan kemenangan yang diraih dengan darah ini mengukuhkan status mereka sebagai kekuatan militer global. Setelah Perang Dunia II, dunia seolah terbelah dua. Selama hampir 50 tahun, Uni Soviet dan Amerika Serikat saling bersaing buat memperebutkan pengaruh di seluruh dunia. Mereka mendorong teknologi sampai ke batasnya, baik dalam persenjataan maupun eksplorasi luar angkasa. Tapi ya gitu, sistem Soviet pada akhirnya nggak kuat juga menahan krisis ekonomi dan politik, lalu runtuh pada tahun 1991. Ini membawa kita ke babak terakhir, Rusia seperti yang kita kenal sekarang. Setelah masa transisi yang agak kacau di tahun 90-an di bawah Boris Yeltsin, Rusia di bawah kepemimpinan Vladimir Putin kembali muncul sebagai pemain utama di panggung dunia. Era ini ditandai dengan pemulihan ekonomi, pemerintahan yang kuat dan terpusat, dan seringkali hubungan yang menegang dengan negara-negara barat. Jadi, kalau kita rangkum perjalanannya, polanya jelas ya. Dari negara Slavia awal, lalu penaklukan, bangkit lagi jadi kekaisaran, terus revolusi komunis, dan akhirnya lahir kembali sebagai negara federasi modern. Wow, sebuah perjalanan yang luar biasa panjang. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal, tapi sekarang sambil melihat ke depan. Sejarah seolah menunjukkan kalau Rusia itu selalu bergerak dalam siklus ekspansi, krisis, kehancuran, lalu pembangunan kembali yang dramatis. Pertanyaannya sekarang adalah, pola apa yang akan berlanjut, dan kira-kira apa yang menanti di babak selanjutnya?